Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya. Dan semoga kita dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat nanti. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, untuk sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk video kali ini aku mau membahas tentang haji dan umroh, menunggu dipanggil atau memenuhi panggilan. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soal ibadah haji dan umroh kerap kali kita dengar dari banyak umat muslim yang berkata, ya mungkin saya belum dipanggil Allah, jadi saya belum bisa umroh dan haji. Atau itu kan panggilan Allah, sepertinya saya belum dipanggil. Jika haji dan umroh dipahami sebagai panggilan, maka bagaimana kita bisa memutuskan bahwa kita sudah dipanggil atau belum? Bagaimana jika ternyata kita sudah dipanggil, namun ternyata kita tidak mengetahui? Dan masalah panggilan haji dan umroh itu ternyata sudah dijelaskan ya dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj 27. Menurut banyak ahli tafsir tentang ayat ini, Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyeru dan memanggil manusia untuk mengerjakan haji dan umroh ke Baitullah. Tatkala Nabi Ibrahim menerima perintah itu, beliau berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, suaraku tidak akan sampai kepada mereka." Dan Allah menjawab, "Seru dan panggillah saja mereka, biarkan aku yang membantu dalam menyampaikan seruan kepada mereka." Para ahli tafsir meriwayatkan bahwa panggilan Nabi Ibrahim diperdengarkan oleh Allah ke seluruh alam, bahkan didengar oleh benih yang berada di sulbi para lelaki dan rahim para wanita, dan mereka menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Kami sambut panggilanmu untuk berhaji dan umroh, kami sambut panggilanmu. Maka dalam perkara pemenuhan panggilan umroh dan haji itu hendaknya kita merubah pola pikir kita dari menunggu yang pasif menuju usaha-usaha aktif. Dimulai dengan membangun pemahaman baru, mengumpulkan bekal takwa dan ilmu tentang haji dan umroh. Kemudian disusul dengan mengumpulkan bekal materi untuk memenuhi syarat-syarat perjalanan umroh dan haji. Bukankah dengan usaha-usaha aktif ya yang kita lakukan itu kita bahkan sudah mendapatkan pahala kebaikan bahkan sebelum kita melaksanakan umroh dan haji. Maka setelah mengetahui hal ini, menunggu panggilan tidak lagi relevan. Yang benar dan tepat adalah memenuhi panggilan, karena panggilan itu bahkan telah sampai kepada kita semua, bahkan semua kita lahir ke dunia ini. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara menunggu dan memenuhi,
Menunggu umumnya dipahami sebagai hal yang pasif dan tanpa usaha. Sedangkan memenuhi adalah tentang bagaimana kita mengusahakan segala hal yang kita bisa lakukan. Nah, semuanya itu terhitung ibadah ya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menyenangkan lagi jika semua itu kita usahakan untuk memenuhi panggilan Allah. Itu kita jadikan sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mendekat kepada kita lebih dari yang kita usahakan ya, sebagaimana hadis qudsi Allah berkata dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. HR Bukhari. Bagaimana? Sudahkah kita melakukan sejengkal atau sedepa usaha kita? Yang menjadi pertanyaannya kan gitu. Sudahkah kita datangi Allah dengan berjalan atau berlari? Hingga Allah mendekati kepada kita lebih dari yang kita lakukan ya. Tidak heran banyak cerita orang-orang yang dalam pandangan manusia tidak mungkin ya berumroh ataupun berhaji namun sanggup melakukan keduanya. Namun banyak pula orang-orang yang dianggap cukup mampu melakukan keduanya justru belum melakukan satu pun dari keduanya. Nah, tatkala umroh dan haji hanya sebatas diartikan sebagai pemenuhan materi belaka, disitulah awal masalah bermula. Tidak ada harapan yang bertumbuh, perasaan ingin umroh dan haji menjadi angan belaka. Jikapun bisa dipenuhi panggilan itu, maka potensi kebaikan dari umroh dan haji yang dilakukan tidak maksimal yang didapatkan. Maka mulailah ya dari penggalian dan pemahaman yang darinya akan mengarahkan dan mendekatkan kita kepada Rabb dan Baitullah. Sebagaimana Baitullah selalu dilakukan dalam hal membimbing para calon tamu Allah, haji dan umroh itu mudah dan mengubah serta bisa menjadi wasilah tarbiyah yang dahsyat bagi setiap orang yang melakukannya dengan langkah yang tepat. Maka mulailah ya dari penggalian dan pemahaman yang darinya akan mengarahkan dan mendekatkan kita kepada Rabb dan Baitullah, sebagaimana SHU Baitullah selalu lakukan dalam hal membimbing para calon tamu Allah. Haji dan umroh itu mudah dan mengubah serta bisa menjadi wasilah tarbiyah yang dahsyat bagi setiap orang yang melakukan dengan langkah yang tepat. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan juga ya, di sini juga ada 3 macam panggilan Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang ya dan perhatian kepada hambanya. Dia sangat dekat kepada kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sekalipun. Jika kita mendekatkannya 1 langkah ya tadi ya, maka dia akan mendekati 1000 langkah. Jika kita mendekatinya dengan berjalan, maka dia akan mendekati kita ya dengan berlari. Jika kita menyebut dan mengingatnya dalam sebuah majelis, maka dia pun akan mengingat dan menyebut kita dalam majelis yang lebih mulia lagi. Nah ini ya 3 macam panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama itu azan ya. Azan adalah panggilan yang lembut, yaitu
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita 5 kali dalam sehari untuk bertemu dan berkomunikasi dengannya. Panggilan muazin hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan. Sholat adalah ibadah yang utama, bahkan sholat akan menjadi parameter dan tolak ukur dari berbagai macam ibadah lainnya. Semua problematika hidup dan kehidupan ada solusinya dalam sholat. Sholat tahajud untuk kemuliaan posisi, sholat duha pembuka pintu rezeki, sholat istisqa untuk meminta hujan, sholat istikharah untuk menentukan pilihan, dan seterusnya. Nah, itulah ya yang pertama, panggilan azan ya untuk sholat. Kedua adalah panggilan haji dan umroh. Panggilan haji dan umroh adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang mampu ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Inilah panggilan untuk hadir ke rumah Allah nan mulia di Mekah Al-Mukarramah melalui ibadah haji atau umroh. Haji dan umroh adalah sebuah kenikmatan tak terkira ketika seorang hamba yang hina lagi mau dan mampu menjumpai Tuhannya di rumahnya nan mulia bersama seluruh saudara seiman dan segala penjuru dunia, laksana sudah hidup di surga yang aduh indah dan nikmatnya. Bagi muslim yang belum berkesempatan hadir secara fisik ke sana ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Sempurna manakala sholat Isra menjadi rutinitas rutinitas pagi harinya. Jadi sholat Isra itu juga mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna ya, tapi tidak bisa menggantikan haji dan umrah. Yang ketiga yaitu kematian. Ketiga adalah panggilan yang pasti bagi seluruh hambanya, yaitu kematian. Seluruh manusia, bahkan makhluk yang bernyawa, akan menjumpai ajalnya. Suka tidak suka, siap maupun tidak siap, kematian adalah pintu yang pasti akan dilewati oleh kita semua ya. Yang terpenting adalah bekal terbaik berupa takwa yang harus tersedia untuk kita semuanya, sehingga kita akan husnul khotimah dan tidak su'ul khotimah. Semoga kita ya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi setiap panggilannya dengan yang terbaik. Amin. Nah, itulah ya 3 panggilan Allah yang harus kita lakukan. Dan untuk haji dan umroh itu ya, kita harus memantaskan diri menjadi tamu Allah. Sebagai seorang muslim, kita pasti ingin sekali ya pergi umroh dan berhaji. Bahagia ya rasanya jika raga dan jiwa ini bisa berjumpa dengan Baitullah dan memperbanyak ibadah di sana. Pasti ada kerinduan yang teramat besar untuk datang ke tanah suci dan melakukan tawaf di Ka'bah, apalagi haji. Rukun Islam yang kelima ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan bagi muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji. HR Muslim. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ibadah umroh dan haji ini dianjurkan untuk muslim yang mampu secara fisik dan finansial, namun sebenarnya soal status mampu ini bisa diupayakan atau diikhtiarkan. Banyak kisah yang muncul di masyarakat tentang orang-orang yang mungkin secara logika tidak mampu secara finansial, akan tetapi rupanya bisa berhaji dan umroh. Begitupun dengan fisik, ada yang sudah tua renta tetapi ternyata kuat beribadah di tanah suci. Masya Allah ya. Begitulah ya, hanya Allah Azza wa Jalla yang menentukan siapa saja dari hamba-hambanya yang dipanggil dan berhak menjadi tamunya di Baitullah. Karena yang banyak uang pun belum tentu merasa terpanggil hatinya untuk berumrah atau berhaji.
Hal tersebut banyak terjadi ya di masyarakat. Bisa saja orang yang tidak punya dan hidup sangat sederhana malah yang terpanggil hatinya untuk ke tanah suci. Kita tidak tahu amalan apa yang dilakukan sehingga mengundang rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita pantas untuk menjadi tamu di Baitullah, yaitu tamunya Allah? Dan pertanyaan ini mungkin kadang berkecamuk dalam pikiran kita ya. Kita ingin sekali pergi umroh, kita pun ingin pergi haji, namun semuanya itu hanya sebatas keinginan belaka. Belum ada aksi nyata untuk mewujudkannya. Kita belum menabung, belum menambah ilmu seputar haji dan umroh, atau bahkan belum mencari tahu seputar informasi umroh dan berhaji. Lalu jika kita masih malas kayak gitu ya, bagaimana kita pantas menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Sahabatku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya yang memiliki niat yang lurus dan tekad yang bulat untuk beribadah di tanah suci. Ingat, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang berniat baik. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut 69. Sahabatku semuanya yang dirahmati oleh Allah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi kita untuk memenuhi panggilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke tanah suci di waktu yang tepat dan terbaik menurut perhitungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.